Seorang dokter cantik nan angkuh, tiba-tiba memberikan sebuah tantangan gila kepada seorang tukang servis pendingin ruangan yang datang ke rumah mewahnya. "Kalau kamu bisa sembuhkan ibuku, aku ikhlas menjadi istrimu," katanya. Siapa sangka, tantangan yang awalnya hanya sebuah hinaan, justru menjadi awal dari takdir yang tak pernah mereka bayangkan. Kisah si teknisi AC sederhana melawan kesombongan seorang dokter spesialis. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, channel yang selalu menyajikan cerita-cerita drama terbaik untuk Anda. Agar kami bisa terus bersemangat menghadirkan kisah-kisah baru, kami mohon dukungan Anda semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like, dan tentu saja, tuliskan komentar Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga Anda semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, jangan lupa tulis juga ya, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja. Biar kita bisa saling bersilaturahmi. Insya Allah, semua doa baik kita hari ini bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung mulai saja ceritanya. Kisah ini dimulai di bawah teriknya matahari Jakarta yang menyengat. Di tengah riuh rendahnya klakson dan drum mesin, seorang pria bernama Rahman menghela nafas panjang. Peluh membasahi seragam kerjanya yang sederhana. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, ia berkeliling Jakarta, dari satu rumah ke rumah lain, menawarkan jasa perbaikan pendingin ruangan. Rahman adalah pria yang jujur, sabar, dan sangat tekun dalam pekerjaannya. Siang itu, telepon genggamnya berdering nyaring. Sebuah panggilan dari kantor pusatnya. Ada sebuah order prioritas, sebuah panggilan darurat dari alamat yang tidak biasa, sebuah rumah di kawasan elit Pondok Indah. Rahman pun segera memacu motor bebeknya, membelah kemacetan ibu kota, menuju kawasan perumahan yang hening dan asri itu. Gerbang perumahan itu saja sudah menjulang tinggi, dijaga oleh petugas keamanan yang sigap. Setelah memastikan identitas dan tujuannya, Rahman akhirnya diizinkan masuk. Motornya melaju pelan di atas jalanan aspal yang mulus, diapit oleh rumah-rumah yang besarnya seperti istana. Ia berhenti di depan sebuah rumah paling besar di tikungan jalan, dengan pilar-pilar putih yang kokoh dan taman yang sangat rawat. Rahman menekan bel di dekat gerbang besi tempa yang tinggi. Tak lama, gerbang itu bergeser otomatis. Rahman berjalan ragu menyusuri jalan setapak taman menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir. Belum sempat ia mengetuk, pintu itu sudah terbuka. Berdirilah di hadapannya seorang wanita yang luar biasa cantik. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih bersih, dan ia masih mengenakan seragam kerjanya, jas dokter putih yang rapi, dengan stetoskop melingkar di leher. Namun, kecantikan itu terasa beku. Mata sang dokter, yang kemudian Rahman tahu bernama Indira, menatapnya tajam dari ujung rambut sampai ujung sepatu. "Kamu teknisi AC-nya?" tanya Indira ketus. Suaranya datar dan dingin. Rahman mengangguk sopan, berusaha tersenyum ramah. "Iya, Bu Dokter. Saya Rahman. Ada keluhan apa dengan pendingin ruangannya?" Indira tidak menjawab. Ia malah menunjuk sepatu Rahman dengan dagunya. "Sepatu kamu kotor. Lepas di luar. Dan nanti, jangan sampai keringatmu menetes di karpet saya. Saya tidak suka kotor." Perkataan itu cukup menusuk. Tapi Rahman sudah terbiasa menghadapi berbagai macam pelanggan. Ia hanya tersenyum tipis. "Baik, Bu Dokter." Rahman segera melepaskan sepatunya di teras depan, dan dengan sigap menyiapkan alas plastik yang selalu ia bawa dari tasnya, sebagai tempat meletakkan kotak peralatannya agar tidak mengotori lantai marmer yang mahal itu. AC-nya di kamar utama, di lantai 2. "Mati total," kata Indira sambil berjalan mendahuluinya, langkahnya angkuh. "Cepat kerjakan. Saya tidak punya banyak waktu untuk mengawasimu." Indira kemudian berdiri bersandar di pintu kamar, melipat kedua tangannya di dada, mengamati setiap gerak-gerik Rahman seolah ia adalah seorang pencuri. Rahman merasakan hawa dingin di rumah itu, dan itu bukan karena pendingin ruangan yang berfungsi. Hawa dingin itu berasal dari sikap sang pemilik rumah. Ia hanya ingin segera menyelesaikan pekerjaannya, mendapatkan bayaran, dan pergi dari tempat yang membuatnya sesak itu.
Rahman pura-pura tidak mendengar. Ia mencoba fokus 100% pada pekerjaannya. Dengan telaten, ia membuka penutup unit pendingin ruangan yang menempel di dinding. Ia harus berhati-hati, karena rumah semewah ini pasti menggunakan barang-barang mahal. Saat itulah, dari sudut matanya, ia melihat sosok yang terbaring di atas ranjang raksasa di tengah ruangan. Seorang wanita tua, tubuhnya kurus, wajahnya pucat pasi dan tampak menahan sakit. Selimut tebal hanya menutupi sebagian tubuhnya, memperlihatkan kaki yang tampak kaku. Selang infus menancap di punggung tangannya, terhubung ke tiang di samping tempat tidur. Itu pasti Ibu Wulan, ibunda sang dokter. Hati Rahman seketika terenyuh. Pemandangan itu mengingatkannya pada almarhumah neneknya di kampung, sebelum wafat. Ia berusaha bekerja setenang mungkin, baut-baut ia letakkan pelan-pelan di kotak peralatannya, tidak ingin menimbulkan suara berisik yang bisa mengganggu istirahat wanita tua itu. Sedang Rahman fokus memeriksa kompresor outdoor di balkon kamar, pintu kamar utama itu kembali terbuka. Kali ini masuk seorang pria gagah, usianya mungkin sebaya dengan Indira. Ia juga mengenakan jas dokter yang tak kalah mentereng, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. "Bagaimana, In? Masih belum ada kemajuan?" tanya pria itu. Dia adalah Dr. Reza, kolega Indira di rumah sakit elit tempat mereka bekerja. Seorang dokter kaya raya yang sudah lama menaruh hati pada Indira. Indira, yang sedari tadi mengawasi Rahman, kini mengalihkan pandangannya pada Dr. Reza. Ia menghela nafas kasar, raut frustrasi yang dalam terlihat jelas di wajah cantiknya. "Tidak ada, Reza. Sama saja. Obat terbaik dari Jerman sudah kucoba, fisioterapis paling mahal sudah kupanggil bolak-balik. Tapi ibu tetap begini, nyerinya tidak berkurang, kakinya masih kaku seperti kayu." Dr. Reza mendekati ranjang, ia melirik data pada monitor kecil di samping tempat tidur Ibu Wulan. "Sudahlah, Indira, kita ini dokter, bukan dewa. Kita sudah melakukan semua prosedur medis terbaik. Kita tahu, stroke pendarahan hebat seperti ini memang butuh waktu lama, atau bahkan tidak bisa pulih sempurna." "Waktu? Ini sudah 6 bulan, Reza." Suara Indira meninggi, nadanya bergetar menahan tangis dan amarah. "Aku ini dokter bedah terbaik di rumah sakit. Tanganku ini dipuji bisa menyambung urat yang putus. Tapi aku tidak bisa menyembuhkan ibuku sendiri. Apa gunanya semua gelarku ini?" Rahman, yang kini sedang membersihkan saringan pendingin ruangan di kamar mandi, terdiam. Ia menjadi pendengar yang tak diundang dalam drama keluarga itu. Di balik sikap angkuh dan kata-kata tajam Indira tadi, Rahman kini bisa mendengar sebuah keputusasaan yang murni. Dr. Reza mencoba meletakkan tangannya di bahu Indira, menenangkan. "Mungkin sudah saatnya kamu ikhlas. Mungkin ini yang terbaik untuk Tante Wulan." "Jangan pernah bicara seperti itu di depanku," bentak Indira, menepis tangan Reza. "Pasti ada cara lain. Pasti ada." Rahman menunduk, mempercepat pekerjaannya. Ia tahu betul kondisi seperti yang diderita Ibu Wulan. Ia pernah melihat kakeknya, seorang tabib di kampungnya, menangani pasien serupa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, sebuah resep ramuan, tapi ia segera menepisnya. "Itu bukan urusanku," batinnya. "Cepat selesaikan pekerjaan ini, dan segera pergi." Pendingin ruangan di kamar utama itu akhirnya kembali menyala. Hembusan udara sejuk yang lembut perlahan mulai mendinginkan ruangan yang tadinya pengap. Rahman telah menyelesaikan tugas utamanya. Komponen yang rusak sudah ia ganti, saringan sudah bersih, dan mesin outdoor di balkon pun sudah tidak berisik lagi. Ia mengelap sisa keringat di pelipisnya dengan punggung tangan, sebelum merapikan semua peralatannya kembali ke dalam kotak. Ia bekerja dalam diam, sementara Dr. Reza dan Dr. Indira masih berdebat pelan di dekat pintu. Rahman bangkit, membawa kotak peralatannya, dan berjalan menghampiri mereka. "Permisi, Bu Dokter, Pak Dokter," ucap Rahman sopan sambil sedikit menunduk. "Pekerjaannya sudah selesai. Ini surat perintah kerjanya, mohon ditanda tangan." Rahman menyodorkan lembaran formulir dan sebuah pulpen. Dr. Reza meliriknya dengan tatapan merendahkan, seolah terganggu. Indira mengambil pulpen itu dengan gerakan cepat, hendak menandatanganinya di atas tumpukan majalah di meja rias. Tepat pada saat itu, dari atas ranjang,
Terdengar sebuah erangan lirih namun penuh penderitaan. Panas. NNGGHH. Sakit. Itu suara Ibu Wulan. Wanita tua itu menggigil kecil, meski udara kini sudah mulai sejuk. Indira langsung menjatuhkan pulpen itu dan berlari ke sisi ranjang ibunya. Ibu? Ibu kenapa? Panas? Tapi AC-nya sudah nyala, Bu. Ia memegang kening ibunya, lalu memegang kakinya. Wajahnya semakin pucat pasi. Reza. Kakinya sedingin es. Tapi badannya demam. Ini tidak wajar. Dokter Reza ikut memeriksa. Ia menggelengkan kepala. Indira, ini reaksi saraf yang wajar pasca stroke. Jangan panik berlebihan. Rahman, yang masih berdiri mematung di dekat pintu, tertegun. Ia menatap kaki Ibu Wulan yang kaku, lalu ke wajah sang ibu yang berkeringat menahan sakit. Ia teringat pesan almarhum kakeknya, ilmu itu amanah, Rahman. Kalau kamu lihat orang butuh pertolongan, dan kamu tahu caranya, jangan pernah diam saja. Nuraninya bergejolak. Ia tahu ia harus pergi. Ia hanyalah tukang AC. Tapi mulutnya terasa gatal. Akhirnya, ia memberanikan diri. Maaf, Bu Dokter. Maaf saya lancang. Indira dan Reza sontak menoleh ke arahnya, baru sadar kalau Rahman ternyata masih di sana. Saya tidak sengaja mendengar. Lanjut Rahman, suaranya pelan namun jelas. Kalau saya boleh lihat, sepertinya itu bukan demam biasa. Itu karena sirkulasi darah ibu tidak lancar. Darahnya tersumbat di bagian kaki, makanya kakinya dingin, tapi rasa sakitnya menjalar ke seluruh badan jadi terasa panas. Dokter Reza membelalakan matanya. Apa katamu? Berani sekali kamu mendiagnosa pasien. Rahman menelan ludah, tapi ia melanjutkan, tatapannya kini tertuju lurus pada Indira. Nenek saya dulu gejalanya mirip sekali. Kakek saya seorang tabib. Maaf, Dok, ini hanya saran. Mungkin bisa dicoba dengan ramuan daun pegagan dan jahe merah. Ditumbuk halus, lalu dibalurkan. Hening. Keheningan yang tajam memenuhi ruangan mewah itu. Udara sejuk dari pendingin ruangan yang baru diperbaiki Rahman seolah membeku. Indira menatap Rahman. Wajahnya yang tadi panik, kini berubah menjadi merah pada menahan amarah. Saran sederhana dari Rahman itu seolah menjadi bensin yang disiramkan ke api yang sudah berkobar. Wajah Dokter Reza yang tadinya meremehkan, kini berubah menjadi tawa mengejek yang tertahan. Hahaha. Indira, kamu dengar itu? Seorang tabib? Kita berdua sekolah belasan tahun di luar negeri, jungkir balik menghafal anatomi, dan solusinya ternyata cuma daun pegagan dan jahe merah? Hahaha, hebat sekali. Ejekan Dokter Reza itu sukses menyulut ledakan amarah Indira yang sedari tadi ia tahan. Wajahnya memerah padam. Ia berbalik, matanya menyorot tajam, menusuk lurus ke arah Rahman. Berani sekali kamu. Suara Indira melengking, memecah keheningan rumah mewah itu. Tangan kanannya teracung, menunjuk lurus ke wajah Rahman. Rahman tersentak kaget. Ia refleks mundur selangkah. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu pikir ibuku ini bahan percobaan untuk ramuan kampungmu itu? Indira melangkah mendekati Rahman, setiap langkahnya penuh penekanan. Saya ini dokter spesialis bedah. Saya tahu setiap urat dan saraf di tubuh manusia. Dan kamu, tukang servis AC. Berani-beraninya kamu mendiagnosa ibuku. Rahman menelan ludah, berusaha tetap tenang di bawah badai amarah sang dokter. Maaf, Dok. Saya tidak bermaksud. Saya hanya kasihan melihat ibu Anda. Kasihan? Bentak Indira lagi, suaranya kini bergetar, bercampur antara amarah dan tangis putus asa yang tertahan. Semua dokter terbaik di Jakarta sudah angkat tangan. Semua obat paling mahal dari Jerman sudah kuberikan. Tidak ada yang berhasil. Dan kamu pikir kamu lebih pintar dari kami semua hanya karena resep kakekmu. Rahman terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Indira tertawa, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa histeris, tawa orang yang sudah sampai di titik terendah keputusasaannya. Ia memandang Dokter Reza, lalu memandang ibunya yang terbaring lemah, lalu kembali memandang Rahman dengan tatapan gila. Baik,
katanya tiba-tiba. Baik, kamu bilang kamu bisa, kan? Rahman dan Dr. Reza sama-sama terkejut dengan perubahan nada itu. Saya sudah muak dengan semua prosedur medis yang tidak ada hasilnya. Lanjut Indira, matanya berkilat-kilat. Saya terima idemu. Tapi ini bukan sekadar saran. Ini tantangan. Ia melangkah sangat dekat, hingga Rahman bisa merasakan hawa dingin dari tatapannya. Dengar. Suara Indira kini pelan namun penuh penekanan mematikan. Kalau kamu dengan ramuan kampungmu itu. Ia sengaja menekan kata, kampung. Bisa sembuhkan ibuku. Kalau kamu bisa buat kakinya bergerak lagi. Indira menarik nafas dalam-dalam, sebelum mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Aku ikhlas menjadi istrimu. Hening. Dunia seolah berhenti berputar. Dr. Reza melotot, mulutnya setengah terbuka. Rahman membeku di tempat, matanya membelalak tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Indira tersenyum sinis. Kenapa? Kaget? Kamu pikir saya main-main? Ia lalu menambahkan, suaranya sedingin es. Tapi, kalau kamu gagal, kalau kondisi ibuku memburuk sedikit saja karena ramuanmu itu, saya pastikan kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi. Saya akan tuntut kamu, saya akan buat kamu membusuk di penjara. Ruangan itu mendadak senyap. Ancaman dan janji yang diucapkan Indira menggantung di udara, terasa berat dan menyesakan. Dr. Reza tersenyum miring. Puas. Dia yakin, teknisi AC miskin di depan mereka ini pasti akan gemetar ketakutan dan segera berlutut meminta maaf. Rahman memang terkejut. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut di penjara, tapi karena harga dirinya dan martabat ilmu kakeknya baru saja diinjak-injak. Dia adalah seorang pekerja servis, tapi dia bukan badut. Dia menarik nafas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Tatapan matanya yang tadi sopan dan sedikit takut, kini berubah. Menjadi tenang, tajam, dan datar. Dia tidak memandang Dr. Reza. Dia membalas tatapan lurus Dr. Indira. Maaf, Bu Dokter, ucap Rahman, suaranya kini terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada memohon. Yang ada hanya ketegasan yang tenang. Saya tidak tertarik pada pernikahan dengan Anda. Dan saya juga tidak takut dengan ancaman penjara Anda. Senyum sinis di wajah Indira langsung luntur. Ia terperangah. Pria ini, si tukang AC, baru saja menolaknya? Dr. Reza pun berhenti tertawa. Sombong sekali kamu. Kamu tidak sadar sedang bicara dengan siapa. Rahman mengabaikan Dr. Reza sepenuhnya. Matanya tetap terkunci pada Indira. Ilmu kakek saya bukan ilmu main-main. Ilmu itu amanah yang diturunkan untuk menolong orang, bukan untuk dijadikan bahan taruhan konyol seperti ini. Rahman lalu melirik sejenak ke arah Ibu Wulan yang kembali mengerang pelan. Hatinya kembali terenyuh. Saya akan terima tantangan Anda, lanjut Rahman. Indira membelalakan matanya. Tapi, potong Rahman cepat, saya punya syarat. Bukan? Saya tidak akan meminta imbalan apapun. Syarat saya adalah, selama saya mengobati ibu Anda, tidak boleh ada satupun dokter lain yang ikut campur. Termasuk Anda, dan Bapak ini, katanya sambil menunjuk Dr. Reza. Gila, teriak Dr. Reza. Indira, kamu dengar itu? Dia mau kita menghentikan semua perawatan medis? Kamu mau membunuh ibumu sendiri? Indira tampak bimbang. Wajahnya pucat. Di satu sisi, egonya sebagai dokter berteriak bahwa ini adalah kegilaan. Tapi di sisi lain, matanya melihat ketulusan dan keyakinan yang aneh dari seorang teknisi AC. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat dari rekan-rekannya, atau bahkan dari dirinya sendiri. Saya tidak bilang hentikan total, kata Rahman. Saya hanya butuh waktu. Beri saya waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari tidak ada kemajuan sedikit pun, saya sendiri yang akan pergi dari rumah ini, dan Anda boleh panggil polisi. Rahman meraih kotak peralatannya yang tergeletak di lantai. Saya akan pulang dulu. Saya harus menyiapkan ramuannya di rumah. Resep kakek saya tidak bisa dibuat sembarangan. Katanya, saya akan kembali malam ini juga. Tanpa menunggu persetujuan Indira, tanpa menoleh lagi ke arah Dr. Reza, Rahman berbalik badan.
Ia berjalan dengan langkah mantap keluar dari kamar mewah itu. Indira membeku di tempatnya. Ia terdiam, menatap punggung Rahman yang menghilang di balik pintu. Ia baru saja menyerahkan nasib ibunya, dan mungkin juga nasibnya sendiri, pada seorang pria yang bahkan tidak ia ketahui nama lengkapnya. Pria yang baru saja menolak mentah-mentah tawaran pernikahannya, namun menerima tantangan mautnya. Matahari Jakarta sudah berganti dengan gemerlap lampu kota ketika Rahman akhirnya tiba kembali di rumah kontrakannya yang sederhana di sebuah gang sempit di kawasan Kebon Jeruk. Rumah itu sangat jauh berbeda dari istana milik Indira. Hanya ada satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus kamar tidur, dengan sebuah dapur kecil di belakangnya. Tapi tempat itu sangat bersih dan rapi. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kayu jati tua, satu-satunya perabotan mewah di sana. Itu adalah peninggalan kakeknya. Rahman tidak beristirahat. Ia langsung berwudu, membersihkan diri. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan ini membutuhkan kesucian, bukan hanya fisik tapi juga batin. Setelah itu, ia membuka lemari kayu peninggalan kakeknya. Di dalamnya, tersimpan puluhan stoples kaca berisi akar-akaran, daun-daun kering, dan biji-bijian yang sudah diatur rapi. Harum rempah yang khas langsung menguar, memenuhi ruangan. Ini adalah pusaka keluarganya. Bukan emas atau berlian, tapi ilmu pengobatan yang diturunkan 3 generasi. Dengan sangat teliti, Rahman mengambil beberapa genggam daun pegagan kering, beberapa ruas jahe merah pilihan, dan sepotong akar kuning yang hanya tumbuh di kampung halamannya. Ia tidak menggunakan blender. Ia mengeluarkan sebuah lumpang batu kuno. Sambil menumbuk bahan-bahan itu, mulutnya komat-kamit, merapalkan doa-doa dan ayat-ayat suci yang diajarkan kakeknya. Baginya, ramuan ini bukan sekadar campuran herbal, tapi sebuah ikhtiar yang memohon izin langsung kepada sang penyembuh sejati. Sementara itu, di Pondok Indah, suasana tak kalah tegang. Dr. Reza tidak bisa menerima keputusan gila Indira. Indira, sadarlah, kamu mempertaruhkan nyawa ibumu dan karirmu sendiri. Bentak Reza, mondar-mandir di ruang tamu yang megah. Orang itu, si tukang AC itu, dia bisa membunuh Tante Wulan. Ini malah praktik namanya. Indira duduk diam di sofa, wajahnya pucat dan lelah. Aku sudah mencoba semua caramu, Reza. Semua prosedur medis kita. Dan hasilnya apa? Nihil. Ibu tetap kesakitan setiap hari. Tapi ini bukan caranya. Mempercayai dukun? Dia bukan dukun, potong Indira. Entah kenapa ia merasa perlu membela Rahman. Dia hanya menawarkan cara yang berbeda. Omong kosong. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melaporkan ini, ancam Reza. Indira menatap Reza dengan tatapan dingin. Kalau begitu, silakan pergi. Mulai detik ini, jangan campuri urusan keluargaku. Sesuai perjanjian, tidak boleh ada dokter lain. Reza ternganga. Ia tidak percaya Indira mengusirnya demi seorang teknisi AC. Dengan amarah tertahan, Reza membanting pintu rumah itu dan pergi. Tepat pukul 9 malam, bel rumah berbunyi. Jantung Indira berdebar kencang. Ia membuka pintu. Rahman berdiri di sana, kini mengenakan kemeja koko putih yang bersih dan sederhana. Ia membawa sebuah mangkuk keramik yang ditutup kain. Saya siap, Dok, kata Rahman, suaranya tenang. Di kamar, Ibu Wulan masih terbaring lemah. Rahman meletakkan mangkuk itu, aroma rempah yang kuat bercampur jahe langsung tercium, anehnya, terasa menenangkan. Permisi, Bu. Saya Rahman. Bisik Rahman lembut di telinga Ibu Wulan, seolah sang ibu bisa mendengarnya. Saya minta izin untuk mengobati. Bismillah. Indira mengamati dari sudut kamar, tangannya terkepal erat, siap berteriak memanggil satpam jika terjadi sesuatu. Rahman membuka kain penutup. Ramuannya berwarna coklat kehijauan, kental. Dengan sangat perlahan dan sopan, ia menyingkap selimut dari kaki Ibu Wulan yang kaku dan dingin itu. Kemudian, ia mulai membalurkan ramuan hangat itu. Sentuhannya bukan sentuhan dokter yang klinis, bukan pula sentuhan fisioterapis yang mekanis. Sentuhannya mantap, penuh perasaan, namun bertenaga. Ia memijat titik-titik tertentu di telapak kaki, betis, dan paha Ibu Wulan. Tiba-tiba,
Ibu Wulan yang biasanya hanya diam, membuka matanya dan terkesiap. NNGGGHHH. Panas. Panas sekali. Rintihnya, suaranya parau. Indira langsung melompat maju. Hentikan. Apa yang kamu lakukan padanya? Kenapa ibuku teriak? Rahman tidak berhenti, ia hanya menoleh sekilas pada Indira. Tahan sebentar, Dok. Ini reaksi yang bagus. Ramuan ini sedang bekerja, membuka jalur darah yang kaku dan tersumbat. Rasa panas ini artinya darahnya mulai mengalir lagi. Rahman terus memijat. Dan ajaibnya, setelah beberapa menit rasa panas yang hebat itu, rintihan Ibu Wulan berubah. Bukan lagi rintihan kesakitan. Nafasnya yang tadi pendek-pendek dan tersengal, kini menjadi lebih dalam dan teratur. Wajahnya yang selalu tampak tegang menahan nyeri, perlahan mengendur. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, Ibu Wulan terlihat damai. Indira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak tak percaya. Rahman menyelesaikan pijatannya. Dengan sangat hati-hati, ia mengambil kain perban bersih dari tasnya, lalu membalut kaki Ibu Wulan yang sudah terbalur ramuan itu. Bukan balutan medis yang kaku, tapi balutan lembut untuk menjaga kehangatan ramuan agar meresap sempurna. Sudah selesai untuk malam ini, Dok, kata Rahman pelan. Biarkan ramuan ini bekerja. Jangan dulu dilap, biarkan sampai besok pagi. Insya Allah, ini akan membantu. Indira masih terpaku di tempatnya. Mulutnya terkatup rapat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa mengangguk kaku. Saya permisi dulu. Besok pagi saya akan kembali untuk membersihkannya dan melihat perkembangannya, tambah Rahman. Ia membereskan mangkuk keramiknya, membungkus sisa peralatan, lalu berjalan pelan keluar kamar, meninggalkan keheningan dan aroma rempah yang pekat. Sepeninggal Rahman, Indira tidak beranjak dari sisi ranjang ibunya. Sebagai seorang dokter, otaknya berputar kencang, mencoba mencari penjelasan logis. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini efek placebo? Apakah pijatan itu yang membuatnya rileks? Ataukah ramuan daun pegagan dan jahe merah itu benar-benar memiliki khasiat yang tidak pernah ia pelajari di buku-buku kedokteran barat? Ia duduk di kursi, tangannya memegang pergelangan tangan sang ibu, jempolnya merasakan denyut nadi. Stabil. Tenang. Ia mengambil alat pengukur tekanan darah. Normal. Ia memeriksa suhu tubuh. Demamnya mereda. Indira menunggu. Ia menunggu reaksi alergi. Ia menunggu ibunya kejang. Ia menunggu efek samping yang pasti akan muncul dari ramuan kampung yang tidak steril itu. Ia menunggu sepanjang malam, matanya tak terpejam sedetik pun, siap melakukan tindakan darurat jika terjadi sesuatu. Tapi tidak terjadi apa-apa. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Yang terjadi justru sebaliknya. Di jam ketiga, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak Indira dengar, kini terdengar jelas di kamar mewah itu. Dengkuran. Bukan pingsan. Bukan pula koma. Itu adalah suara dengkuran halus dan teratur. Suara orang yang tidur terlelap, pulas, tanpa beban. Ibu Wulan, yang selama 6 bulan terakhir hanya bisa tidur 1-2 jam dengan bantuan obat penenang dosis tinggi, kini terlelap sepenuhnya. Azan subuh berkumandang dari masjid di kejauhan. Sinar matahari pagi pertama mulai menembus gorden mahal di kamar itu. Dan Ibu Wulan masih tertidur, wajahnya begitu damai, seolah semua rasa sakit di dunia telah terangkat dari tubuhnya. Indira menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar. Air mata yang selama ini ia tahan di balik topeng keangkuhannya, akhirnya tumpah juga. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena malu, karena bingung, dan karena secercah harapan kecil yang baru saja menyala di hatinya yang beku. Pagi itu, Dokter Indira, sang spesialis bedah terbaik, merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Dan ia sadar, ia tidak sabar menunggu teknisi AC itu datang kembali. Pukul 7 pagi, bel rumah mewah itu berbunyi. Tepat waktu. Indira, yang tidak tidur sama sekali dan hanya duduk di samping ranjang ibunya, segera berlari membukakan pintu. Rahman berdiri di sana, masih dengan kemeja kokonya yang sederhana namun bersih. Wajahnya tampak tenang. Pagi, Dok, sapanya sopan.
Bagaimana kondisi ibu? Indira menatap Rahman. Wajah angkuhnya yang biasa ia pasang, kini luntur total. Yang ada hanya wajah lelah, mata yang sembab karena menangis, namun juga ada keraguan yang penuh harap. Dia tidur. Jawab Indira pelan, suaranya serak. Dia tidur sepanjang malam, Rahman. Nyenyak sekali, tanpa obat penenang. Rahman hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah. Boleh saya lihat? Mereka masuk ke kamar. Pemandangan di dalam membuat Indira kembali menahan nafas. Ibu Wulan tidak lagi terbaring kaku. Posisinya sedikit miring, dan matanya perlahan terbuka, mengerjap-ngerjap menyesuaikan cahaya pagi. Ini adalah pertama kalinya Ibu Wulan bangun secara alami, bukan karena sentakan rasa sakit. Ibu. Bisik Indira, mendekat. Apa yang ibu rasakan? Masih sakit? Ibu Wulan menatap putrinya, lalu menatap Rahman, lalu menatap kakinya yang terbalut perban. Ia terdiam sejenak, seolah sedang merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Enteng, enduk. Bisik Ibu Wulan, suaranya parau namun jelas. Rasanya ringan. Nyerinya hilang. Hangat. Indira terkesiap. Ia refleks menoleh ke arah Rahman, matanya berkaca-kaca. Sebuah kemajuan yang tidak pernah ia dapatkan dalam 6 bulan perawatan medis termahal. Alhamdulillah, kata Rahman lagi, tulus. Ini pertanda baik. Sirkulasi darahnya mulai jalan. Saya izin membersihkan sisa ramuan semalam, ya. Setelah itu, saya akan siapkan ramuan segar untuk baluran siang ini. Indira mengangguk cepat. Tentu. Silakan. Pakai dapur saya saja. Rahman dengan telaten membersihkan kaki Ibu Wulan dengan air hangat, lalu mengeringkannya. Ibu Wulan tampak sangat nyaman, tidak meringis kesakitan sedikitpun saat kakinya disentuh. Kemudian, Rahman pergi ke dapur mewah Indira. Ia mengeluarkan lumpang batu kecil dan bahan-bahan segar yang ia bawa. Ia mulai menumbuk lagi, menciptakan irama yang menenangkan di rumah yang biasanya senyap itu. Tepat saat itulah, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini dengan kasar. Sebelum Indira sempat membuka, pintu itu sudah didorong terbuka. Dokter Reza masuk tanpa diundang, wajahnya kusut dan marah. Indira, aku tidak bisa membiarkan kegilaan ini berlanjut. Aku sudah hubungi kolega kita di Dewan Etik Kedokteran. Reza, hentikan. Lihat ibumu, kata Reza, menunjuk ke arah kamar. Ia tertegun sejenak. Ia melihat Ibu Wulan sedang duduk bersandar, tidak lagi terbaring kaku, dan tampak lebih segar. Itu pasti hanya kebetulan. Sergah Reza, tidak mau kalah. Efek obat penenang dosis tinggi yang kamu berikan pasti baru bekerja sekarang. Aku tidak memberinya obat penenang apapun sejak kemarin sore, jawab Indira datar, matanya menatap Reza dingin. Rahman, mendengar keributan itu, keluar dari dapur, tangannya masih bersih dari sisa tumbukan. Melihat Rahman, amarah Reza meledak. Ini semua pasti akal-akalanmu kan, dukun? Kamu berikan ibunya obat tidur herbal, kan? Reza, cukup, teriak Indira. Perjanjiannya 3 hari. Dan aku melihat kemajuan. Pergilah. Tidak. Aku tidak akan pergi sebelum membuktikan penipu ini. Reza menatap Rahman dengan benci. Aku haus. Aku mau ambil minum. Reza berjalan angkuh melewati Rahman, menuju dapur. Sementara Indira kembali fokus pada ibunya, mencoba membantu sang ibu minum air putih. Di dapur, Reza sendirian. Matanya liar mencari. Ia melihat mangkuk keramik di atas meja dapur, berisi ramuan segar yang baru saja selesai ditumbuk Rahman. Warnanya hijau kecoklatan dan aromanya sangat kuat. Ini dia, batinnya licik. Dengan gerak secepat kilat, Reza meraih mangkuk itu. Ia membuang seluruh isinya ke bak cuci piring, lalu menyalakan keran air deras, membilas sisa-sisa ramuan itu lenyap ke saluran pembuangan. Ia panik mencari pengganti. Matanya tertuju pada toples teh celup mahal dan sebungkus kopi bubuk impor. Dengan tangan gemetar, ia merobek beberapa kantung teh, menuang air panas sekenanya, lalu menambahkan 1 sendok penuh bubuk kopi agar warnanya keruh dan pekat, mirip ramuan tadi. Ia mengaduknya asal,
lalu menuangkannya kembali ke mangkuk keramik. Tepat saat itu, Rahman masuk ke dapur. "Permisi, Dok. Ramuannya." Reza berbalik badan, wajahnya pura-pura tenang, sambil memegang segelas air. "Oh, ini. Tadi hampir tumpah ku senggol. Silakan dilanjutkan ritualmu." Reza tersenyum sinis dalam hati. "Kita lihat saja seberapa hebat ramuan teh campur kopimu itu, tukang AC." Rahman mengambil mangkuk keramik itu, yang kini berisi ramuan palsu buatan Dr. Reza. Ia kembali berjalan dari dapur menuju kamar utama. Di dalam kamar, suasana sudah jauh lebih baik. Ibu Wulan tampak lebih waspada, dan Indira menatap Rahman dengan sorot mata yang tak lagi sedingin es. Ada secercah harapan di sana. "Ini untuk baluran siangnya, Bu," kata Rahman, tersenyum pada Ibu Wulan. Ia meletakkan mangkuk itu di meja samping ranjang. Ia bersiap untuk mulai membalurkannya, menggulung lengan ke mejanya. Namun, saat ia mendekatkan tangannya ke mangkuk itu, ia berhenti. Rahman mengerutkan keningnya. Sesuatu salah. Harum jahe merah yang tajam dan aroma khas pegagan yang menenangkan hilang. Yang tercium oleh hidungnya yang terlatih adalah aroma yang aneh. Asam. Seperti ampas teh dan kopi. Jantung Rahman berdebar. Ini bukan ramuannya. Ia menatap isi mangkuk itu lekat-lekat. Warnanya memang keruh, tapi teksturnya berbeda. Jauh lebih encer. Ini bukan tumbukan herbal, ini hanya air kotor. "Kenapa?" Suara Dr. Reza tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. Ia bersandar di sana dengan senyum mengejek. "Ragu dengan ramuanmu sendiri, Tuan Tabib?" Rahman mengangkat kepalanya, matanya menatap tajam ke arah Dr. Reza. Seketika, ia paham apa yang telah terjadi. Pria itu pasti telah merusaknya. Tepat pada saat krusial itu, ketika pengobatan seharusnya dilanjutkan, efek dari ramuan malam tadi mulai memudar. Ibu Wulan, yang belum mendapatkan dosis pengobatan barunya, mulai merasakan sesuatu yang ia takuti. Ia menggeliat di ranjang. "Nengehaha." Indira, yang melihat Rahman terdiam dan Reza tersenyum sinis, langsung panik. "Ada apa? Rahman, kenapa kamu diam saja? Lakukan sesuatu." "Ibu." Bisik Ibu Wulan, suaranya kembali bergetar. "Indira, kakiku dingin lagi, enduk." Itu adalah kata-kata yang paling ditakuti Indira. "Dingin?" ulang Indira panik. Ia langsung meraba kaki ibunya. Benar saja. Kaki yang tadi pagi mulai terasa hangat, kini kembali sedingin es. "Sakitnya?" rintih Ibu Wulan, matanya terpejam erat. "Ya Tuhan, sakitnya kembali. Lebih sakit dari kemarin." Arg. Harapan yang baru saja dibangun dengan susah payah itu, hancur lebur dalam hitungan detik. Wajah Indira berubah dari penuh harap menjadi pucat pasi, lalu memerah padam oleh amarah yang jauh lebih besar dari kemarin. Ini bukan lagi amarah, ini adalah kekecewaan yang mengoyak hatinya. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Indira, suaranya pecah. Ia tidak lagi menatap Rahman, ia menatap ramuan palsu di mangkuk. Ini apa? Kenapa ibuku kesakitan lagi?" "Sudah kubilang, Indira," sambar Dr. Reza, melangkah masuk, memainkan perannya sebagai penyelamat. "Lihat. Ini semua hanya keberuntungan semalam. Dosis pertamanya mungkin hanya plasebo. Sekarang lihat, ramuan keduanya gagal total." Dia sendiri bingung. "Tidak. Ini..." Rahman mencoba menjelaskan. "Ini bukan ramuan saya. Ini ditukar." "Bohong," bentak Indira, air matanya kini mengalir deras. Air mata kemarahan. "Kamu memberiku harapan palsu. Kamu menipuku. Kamu hampir membunuh ibuku." "Dok, dengarkan saya. Cium baunya. Ini bau kopi, bukan?" "Cukup." Indira mendorong Rahman dengan sekuat tenaga. Pergi kamu dari rumahku sekarang juga. Penipu." "Indira, tenang," kata Reza, pura-pura menenangkan sambil memegang bahu Indira, menatap Rahman penuh kemenangan. "Satpam!" teriak Indira sekeras-kerasnya, suaranya menggema di seluruh rumah. "Satpam!
Usir orang ini dari rumah saya. Sekarang. Dua orang petugas keamanan yang berjaga di pos depan berlari masuk. Seret dia keluar. Perintah Indira, tangannya gemetar menunjuk Rahman. Rahman, yang masih memegang mangkuk berisi ramuan palsu itu, menatap Indira dengan tatapan tak percaya. Dokter, Anda harus percaya saya. Tapi Indira sudah berbalik badan, memeluk ibunya yang kembali mengerang kesakitan. Petugas keamanan itu langsung mencengkeram kedua lengan Rahman. Tanpa basa-basi, mereka menyeret Rahman, yang tak bisa berbuat apa-apa, keluar dari kamar, melintasi ruang tamu mewah, dan melemparnya keluar dari pintu utama. Kotak peralatannya dilempar menyusul. Pintu kayu jati yang berat itu dibanting tepat di depan wajahnya. Rahman terduduk di teras, terhina, bingung, dan marah. Sabotase Dr. Reza telah berhasil dengan sempurna. Rahman terduduk lemas di aspal mulus jalanan komplek, tepat di luar gerbang besi tempa yang kini tertutup rapat. Hinaan, amarah, dan rasa putus asa bercampur aduk di dadanya. Mangkuk keramik berisi air kopi dan ampas teh itu pecah berkeping-keping di sampingnya saat dilempar satpam, isinya berceceran. Dia menatap cairan keruh di aspal itu. Ini adalah bukti. Bukti kejahatan Dr. Reza. Dia tidak akan lolos begitu saja, batin Rahman. Amarahnya kini bukan lagi karena harga dirinya yang diinjak-injak, tapi karena nyawa seorang ibu yang tidak bersalah kini kembali dalam bahaya. Semua karena kecemburuan dan kelicikan seorang pria. Rahman bangkit. Dia tidak akan pulang. Dia tidak bisa membiarkan fitnah ini menang. Dia teringat sesuatu. Rumah semewah itu. Dapur yang begitu modern dan mahal. Pasti. Rumah itu pasti dilengkapi kamera pengawas, bahkan di dapur. Dia harus mendapatkan rekaman itu. Sementara itu di dalam rumah, Dr. Reza segera mengambil alih situasi. Ia bersikap seperti dokter pahlawan. Tenang, Indira, tenang. Aku di sini, katanya, sambil dengan sigap menyiapkan suntikan obat penenang dosis tinggi. Dia sudah pergi. Dukun penipu itu tidak akan menyakitimu atau Tante Wulan lagi. Indira menangis terseduh-seduh di samping ranjang. Reza. Ibu kesakitan sekali. Ini salahku. Aku membiarkan dia. SSSSTT. Desis Reza, sambil menyuntikkan obat itu ke selang infus Ibu Wulan. Bukan salahmu. Kamu hanya sedang putus asa. Wajar. Yang penting, kita hentikan kegilaan ini sekarang. Kita kembali ke perawatan medis yang sebenarnya. Lihat, Tante Wulan akan segera tenang. Benar saja. Dalam beberapa menit, erangan Ibu Wulan mereda, matanya terpejam, dan tubuhnya yang tadi menegang kini lemas. Tapi ini bukan ketenangan yang damai seperti semalam. Ini adalah ketenangan paksa yang disebabkan oleh obat-obatan. Indira menatap wajah ibunya yang kembali pucat. Rasa bersalah menggerogotinya. Dia telah membiarkan ibunya merasakan harapan sesaat, hanya untuk dijatuhkan kembali ke jurang rasa sakit yang lebih dalam. Amarahnya pada Rahman kini begitu besar, membutakan logikanya. Dia ingin percaya pada Reza. Dia harus percaya pada Reza. Kamu benar, Reza. Kamu benar, Ishak Indira. Dia penipu. Dia harus dihukum. Tentu saja, kata Reza. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku yang akan urus. Aku akan pastikan dia tidak akan bisa menipu orang lain lagi. Di luar, hari mulai beranjak sore. Rahman tidak pergi. Ia bersembunyi di taman seberang jalan, di balik rimbunnya pohon. Ia mengamati gerbang rumah itu seperti elang. Ia tahu, ia tidak bisa masuk paksa. Ia harus menunggu. Menunggu kesempatannya. Dia melihat mobil Dr. Reza akhirnya keluar dari gerbang, melaju kencang dengan angkuh. Ini kesempatannya. Tapi, bagaimana cara masuk? Rahman memutar otak. Dia teringat percakapannya dengan satpam di pagi hari, saat ia masuk. Dia teringat nama kepala asisten rumah tangga di rumah itu yang sempat ia dengar. B.I. Surti. Seorang wanita parubaya yang tampak baik hati, yang tadi pagi sempat memberinya segelas air. Rahman memberanikan diri. Ia tidak lagi terlihat seperti tukang AC yang kebingungan. Ia berjalan tegap ke pos satpam, bukan ke gerbang utama. Pak,
katanya pada satpam yang tadi menyeretnya. Saya tahu saya sudah diusir. Tapi tolong. Kotak peralatan saya tertinggal. Saya mohon. Itu satu-satunya alat saya cari nafkah. Satpam itu menatapnya curiga. Kata Bu Dokter, kamu penipu. Saya hanya mau ambil kotak saya. Saya akan ambil di depan pintu saja, tidak akan masuk. Tolong, Pak. Bapak bisa temani saya? Satpam itu berpikir sejenak. Merasa kasihan, dan juga karena Dokter Reza sudah pergi, ia akhirnya mengangguk. Baik. Tapi cepat. Dan jangan macam-macam. Satpam itu membukakan gerbang kecil di samping. Rahman masuk, hatinya berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan terbesarnya. Rahman berjalan ke teras depan yang megah itu, dikawal ketat oleh si satpam. Ia melihat kotak peralatannya tergeletak miring di dekat pot bunga besar, tempat ia dilempar beberapa jam lalu. Itu, Pak, kata Rahman, menunjuk kotaknya. Cepat ambil. Lalu pergi. Bentak satpam itu, masih berdiri waspada. Rahman sengaja berjalan pelan. Ia berjongkok, membuka kotak peralatannya seolah sedang memeriksa isinya. Ia harus mengulur waktu. Dia harus bertemu Bei Surti. Dia butuh sekutu di dalam. Astaga, gumam Rahman, sengaja menjatuhkan beberapa obeng dan tang dari kotaknya, membuatnya berderak nyaring di lantai marmer teras. Maaf, Pak, jatuh. Cepat pungut. Jangan buang-buang waktu, gerutu si satpam. Saat Rahman sedang memunguti alat-alatnya, persis seperti yang diharapkannya, pintu samping untuk pelayan terbuka. Bei Surti, kepala asisten rumah tangga, menjulurkan kepalanya. Wajahnya tampak sedih dan penasaran. Ia pasti mendengar keributan tadi siang. Loh, Mas Rahman? Katanya. Bei Surti tidak melanjutkan kalimatnya. Ia ragu-ragu melihat tatapan galak si satpam. Ini dia kesempatannya. Rahman bangkit, mengabaikan si satpam sejenak, dan menatap lurus ke mata Bei Surti. Tatapannya putus asa, tapi jujur. Bei Surti, desis Rahman cepat, suaranya pelan namun mendesak. Saya difitnah, Bei. Demi Allah, saya tidak menipu. Mas. Dokter Reza. Dia yang menukar ramuan saya di dapur tadi. Lanjut Rahman, tidak memberinya jeda untuk berpikir. Dia membuang ramuan asli saya dan menggantinya dengan air kopi. Wajah Bei Surti pucat pasi. Sebagai orang yang bekerja di rumah itu bertahun-tahun, ia tahu persis watak Dokter Reza yang angkuh dan sering merendahkan para pelayan. Dia juga melihat sendiri bagaimana sopan dan tulusnya Rahman tadi malam dan pagi ini. Bei, Ibu Wulan dalam bahaya, kata Rahman lagi, suaranya bergetar. Dokter itu tidak mau ibu sembuh dengan cara saya. Tolong saya, Bei. Rumah sebesar ini, dapur pasti ada kamera pengawasnya, kan? Bei Surti terdiam. Benar. Ada satu kamera kecil di sudut dapur. Tolong, Bei, mohon Rahman. Demi keselamatan Ibu Wulan. Periksa rekamannya. Bibi akan lihat sendiri kebenarannya. Saya akan tunggu di pos satpam depan. Saya tidak akan pergi. Hai. Sudah selesai belum? Teriak si satpam, menarik lengan Rahman dengan kasar. Pergi kamu. Tolong, Bei, teriak Rahman sekali lagi, sebelum si satpam mendorongnya paksa kembali menuju gerbang. Bei Surti membeku di ambang pintu. Jantungnya berdebar kencang. Tuduhan Rahman begitu serius. Tapi entah kenapa, hatinya mempercayai teknisi AC itu. Di lantai atas, Indira masih duduk mematung di samping ranjang ibunya. Ia memegang tangan Ibu Wulan yang kembali dingin karena obat penenang. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan rasa bersalah yang tak terhingga. Ia telah membiarkan ibunya disakiti oleh seorang penipu. Kebenciannya pada Rahman begitu membuta. Sementara itu, Bei Surti, dengan tangan gemetar, berjalan bukan ke dapur, tapi ke ruang kerja kecil di belakang, tempat monitor kamera pengawas berada. Ia duduk di depan layar, menarik nafas panjang, lalu memutar ulang rekaman dari kamera dapur, tepat di jam saat Dokter Reza tadi masuk untuk mengambil minum. Matanya membelalak ngeri. Layar itu menunjukkan segalanya.
Layar monitor kecil di ruang keamanan itu menyajikan pemandangan yang membuat darah Bei Surti mendidih. Ia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat Dr. Reza tengok kanan-kiri, memastikan tidak ada siapa-siapa di dapur. Ia melihat tangan berjam mahal itu dengan sengaja meraih mangkuk keramik berisi ramuan Rahman. Ia melihat pria itu dengan tega membuang seluruh isinya ke bak cuci piring dan menyiramnya dengan air. Dan yang paling membuatnya mual, ia melihat Dr. Reza dengan panik menyambar kantung teh dan bubuk kopi, mengaduknya asal dengan air panas, lalu menuangnya kembali ke mangkuk. Sebuah sabotase yang keji dan terang-terangan. Bibir Bei Surti bergetar. Tangannya menutup mulut, menahan pekikan ngeri. Ya Allah, ini perbuatan iblis. Kemarahan yang besar menjalari tubuhnya. Kemarahan atas nama Ibu Wulan, majikannya yang sudah ia rawat seperti ibunya sendiri. Majikannya yang pagi tadi baru saja merasakan harapan untuk sembuh, kini kembali terbaring kesakitan. Semua karena ulah dokter licik itu. Bei Surti tahu dia harus bertindak. Tapi bagaimana? Ia tidak bisa langsung lari ke lantai atas dan menunjukkannya pada Indira. Non Indira tidak akan percaya. Non Indira sedang buta oleh amarah dan kekecewaan. Dia sedang bersandar penuh pada Dr. Reza. Jika Bei Surti menuduh Dr. Reza, yang ada malah dia yang akan dipecat, dituduh berkomplot dengan Rahman. Tidak. Dia harus cerdas. Dengan tangan yang masih gemetar, Bei Surti menggerakkan mouse komputer. Ia tahu cara mengoperasikan alat ini. Ia sering diminta oleh almarhum Tuan, suami Ibu Wulan, untuk menyimpan rekaman jika ada tamu penting. Ia memilih klip rekaman dari dapur itu, dari menit Dr. Reza masuk sampai ia keluar. Lalu, ia menekan tombol, salin. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil, sebuah gantungan kunci yang biasa ia gunakan untuk menyimpan resep masakan. Ia mencolokkannya ke unit perekam dan menunggu dengan dada berdebar kencang. Salin selesai. Dia mencabut flash disk itu, menggenggamnya erat-erat seolah itu adalah berlian paling berharga di dunia. Dengan langkah pelan, ia naik ke lantai 2, berpura-pura hendak membersihkan kamar. Ia mengintip ke kamar utama. Pemandangannya menyayat hati. Dokter Indira tertidur di kursi samping ranjang, kepalanya terkulai, wajahnya basah oleh sisa air mata. Dan Ibu Wulan beliau terbaring dalam tidur paksa obat penenang, napasnya dangkal, wajahnya kembali pucat seperti mayat. Jauh berbeda dari tidur pulasnya yang damai tadi malam. Tekad Bei Surti semakin bulat. Dia bergegas turun. Dia harus memberikan bukti ini pada Rahman. Dia harus menemukan pria itu. Bei Surti yakin, Rahman masih ada di sekitar sini. Dia berjalan ke pos satpam. Pak, katanya dengan nada dibuat setenang mungkin. Saya izin keluar sebentar, ya? Mau beli kecap sama penyedap rasa di warung depan komplek. Habis. Si satpam, yang tidak menaruh curiga apapun pada kepala rumah tangga senior itu, hanya mengangguk. Jangan lama-lama ya, Bei. Iya, Pak. Sebentar saja. Bei Surti melangkah cepat keluar dari gerbang besi tempat itu. Flash disk berisi kebenaran itu tergenggam erat di dalam saku daster kerjanya. Jantungnya berdebar, matanya liar mencari-cari sosok teknisi AC yang telah difitnah itu. Ia harus menemukan Rahman. Nyawa Ibu Wulan bergantung pada ini. Bei Surti berjalan cepat keluar dari gerbang komplek yang dijaga ketat itu. Jantungnya berdebar-debar di dalam dada. Ia pura-pura berjalan ke arah warung kelontong kecil yang terletak sekitar 50 meter dari gerbang, tempat para asisten rumah tangga dan supir biasa berkumpul. Matanya bergerak liar, mencari-cari sosok Rahman. Tapi dia tidak ada. Warung itu ramai oleh obrolan sore hari. Apa Rahman sudah menyerah dan pulang? Beli apa? Bei Surti? Tumben sore-sore? Sapa pemilik warung. Iya, kecap, Pak. Sama-sama penyedap. Jawab Bei Surti gugup. Tangannya masih menggenggam erat flash disk di dalam saku. Saat ia sedang berpura-pura memilih barang, sebuah tangan tiba-tiba menyentuh pelan sikunya dari belakang. Bei Surti nyaris menjerit kaget. Ia menoleh. Itu Rahman. Wajahnya tegang dan penuh keringat. Dia pasti bersembunyi di gang kecil di samping warung. Mas, desis Bei Surti. Tanpa banyak bicara, Rahman menarik Bei Surti sedikit menjauh dari keramaian,
kebalik sebuah mobil box yang sedang parkir. "Bibi?" tanya Rahman, suaranya tercekat penuh harap. "Bagaimana?" Bei Surti tidak menjawab dengan kata-kata. Tangannya yang gemetar cepat-cepat merogoh saku, menarik flash disk itu, dan menjejalkannya ke telapak tangan Rahman. "Mas benar," bisik Bei Surti cepat, matanya berkaca-kaca. Ini rekamannya. Semua perbuatan Dr. Reza di dapur, semuanya terekam jelas." Rahman membelalakan matanya. Dia menatap benda kecil di tangannya itu seolah itu adalah sebuah keajaiban. "Inilah buktinya. Inilah senjata untuk membersihkan namanya dan menyelamatkan Ibu Wulan." Apa yang harus kita lakukan, Mas?" tanya Bei Surti panik. "Saya tidak bisa memberikannya langsung ke Non Indira. Dia sedang tidak percaya pada siapapun, Mas. Dia sedang buta mata hatinya. Dia pasti menuduh saya mengada-ada." Rahman menggenggam flash disk itu erat. Otaknya berputar cepat. Bei Surti benar. Jika mereka berdua yang maju, Indira akan menganggap ini persekongkolan antara pembantu dan tukang AC. Egonya yang terluka akan menolak kebenaran itu mentah-mentah. Mereka harus membuat Indira melihatnya sendiri, tanpa paksaan. "Bibi tenang," kata Rahman, suaranya kini kembali mantap dan penuh kendali. "Bibi kembali ke rumah sekarang. Bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai ada yang curiga Bibi bertemu saya, terutama Dr. Reza." Tapi Mas Rahman mau bagaimana?" Rahman menatap rumah mewah di ujung jalan itu. Saya harus menemukan cara agar Dr. Indira melihat video ini dengan matanya sendiri. Saat dia sendirian, saat dia tenang, saat Dr. Reza tidak ada di sampingnya untuk meracuni pikirannya. Rahman tiba-tiba teringat sesuatu. Saat ia bekerja di kamar utama, ia melihat sebuah laptop mahal di atas meja kerja Indira. Sang dokter tampak tidak bisa lepas dari alat itu. "Bi," kata Rahman mendesak. "Apakah Dokter Indira sering bekerja di kamarnya menggunakan laptop?" "Iya, Mas. Selalu. Non Indira selalu memeriksa data pasien atau jurnal medis lewat laptopnya sebelum tidur." Sebuah rencana nekat, namun brilian, terbentuk di kepala Rahman. "Bei Surti berani bantu saya sekali lagi?" tanya Rahman, menatap lurus ke mata Bei Surti. Bei Surti menelan ludah, tapi ia mengangguk mantap. "Demi Ibu Wulan, Mas. Apa yang harus saya lakukan?" "Saya akan pulang," kata Rahman. "Saya akan menyalin video ini, dan saya akan mengirimkannya ke sesuatu. Bibi hanya perlu memastikan." Dokter Indira membukanya malam ini. Saat dia sendirian, Rahman tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia tidak mau membahayakan Bei Surti. "Cepat Bibi kembali. Beli kecapnya. Bersikaplah normal," perintah Rahman. "Dan doakan saya, Bei." Bei Surti mengangguk. Ia cepat-cepat membeli sebotol kecap, lalu bergegas kembali ke rumah, meninggalkan Rahman di gang kecil itu. Rahman menatap flash disk di tangannya. Malam ini adalah penentuannya. Rahman tidak pulang ke kontrakannya. Waktu terlalu berharga. Ia berlari ke sebuah warung internet kecil yang nyempil di antara ruko-ruko, tak jauh dari komplek perumahan itu. Di bilik yang sempit dan panas, ia mencolokkan flash disk itu ke komputer. Tangannya gemetar saat ia membuka berkas video itu. Matanya terbelalak, sama seperti Bei Surti. Rekaman itu jernih. Setiap gerakan licik Dr. Reza, setiap senyum sinisnya saat mengaduk ramuan palsu, semuanya terekam jelas tanpa suara, namun lebih fasih dari 1000 kata-kata. Rahman segera mengunggah berkas video itu ke sebuah situs penyimpanan awan pribadi, membuatnya menjadi sebuah tautan rahasia yang hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki linknya. Ia menyalin tautan itu, lalu bergegas keluar dari warnet. Ia menelepon Bei Surti menggunakan telepon genggamnya yang sederhana. "Bei, saya sudah dapat. Saya akan kirimkan sebuah alamat link lewat SMS ke nomor Bibi." "Link? Itu apa, Mas?" tanya Bei Surti, bingung. "Tidak usah pusing, Bei. Nanti Bibi akan dapat pesan teks isinya huruf-huruf aneh. Tolong sekali lagi, Bei," kata Rahman, suaranya mendesak. "Tuliskan huruf-huruf itu di secari kertas kecil. Apa saja.
Kertas bekas nota atau apa saja. Lalu kertasnya saya apakan, Mas? Tunggu sampai Dokter Reza pergi. Tunggu sampai Non Indira sendirian di kamarnya. Saat dia sedang tidak melihat, tolong letakkan kertas itu di atas laptopnya. Di meja kerjanya. Cukup itu saja. Setelah itu, Bibi pura-pura tidak tahu apa-apa. Baik, Mas. Baik. Bibi akan lakukan, jawab Bei Surti, suaranya mantap. Malam harinya, persis seperti yang diperkirakan Rahman, Dokter Reza kembali datang. Kali ini ia membawa sekotak makanan mahal dari restoran Jepang. Ia bersikap sebagai pahlawan yang penuh perhatian. Indira, kamu harus makan, bujuknya lembut, duduk di ruang tamu. Jangan siksa dirimu seperti ini. Besok, kita bawa Tante Wulan kembali ke rumah sakit. Kita mulai lagi fisioterapinya dari awal. Indira, yang matanya bengkak dan jiwanya kosong, hanya mengangguk lemah. Ia makan tanpa merasakan apapun. Kebenciannya pada Rahman begitu pekat, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa salah. Ketenangan yang ia lihat di wajah ibunya tadi malam, itu terlalu nyata untuk sebuah tipuan. Tapi ia menepis pikiran itu. Ia harus membenci Rahman. Setelah memastikan Indira makan, Dokter Reza akhirnya pamit. Telepon aku kalau ada apa-apa, katanya sambil mengelus bahu Indira. Besok aku akan urus si tukang AC itu. Aku pastikan dia tidak akan bisa menipu siapa-siapa lagi. Sepeninggal Reza, rumah itu kembali sunyi. Indira kembali ke kamar utama, duduk di kursi samping ranjang ibunya. Ia menatap wajah Ibu Wulan yang tertidur karena obat. Ia merasa gagal. Saat ia sedang termenung, Bei Surti masuk pelan-pelan. Non, mau saya buatkan teh hangat? Indira hanya menggeleng, tanpa menoleh. Baik, Non. Saya rapikan meja kerja Non sedikit. Ya. Berantakan, kata Bei Surti, sebagai alasan. Indira tidak peduli. Ia terlalu lelah. Dengan tangan gemetar, Bei Surti berjalan ke meja kerja di sudut kamar. Ia melihat laptop mahal itu tertutup. Dengan gerakan secepat kilat, ia meletakkan secari kertas sobekan buku nota kecil di atas laptop itu. Kertas yang sudah ia tulisi dengan tautan dari Rahman. Lalu, Bei Surti segera keluar kamar. 1 jam berlalu. Indira merasa pegal. Ia bangkit, meregangkan badan. Matanya tertumbuk pada meja kerjanya. Ada secari kertas yang tadi pagi tidak ada di sana. Ia mengambil kertas itu. Tulisannya adalah tulisan tangan Bei Surti yang ia kenal. Bukan tulisan ancaman. Hanya barisan huruf dan angka acak. Sebuah alamat internet. Hati Indira mencelos. Apa ini? Insting pertamanya adalah meremas dan membuangnya. Ini pasti akal-akalan si penipu itu lagi, menggunakan Bei Surti. Tapi, kenapa Bei Surti mau? Rasa penasaran yang ganjil, bercampur dengan firasat buruk, mengalahkan egonya. Tangannya gemetar. Ia membuka laptopnya. Mengetikkan baris demi baris huruf acak itu ke kolom alamat. Ia menekan tombol, Enter. Sebuah jendela pemutar video terbuka. Layarnya hitam. Lalu, sebuah gambar muncul. Kamera pengawas. Tanggal dan jamnya, tepat tadi siang. Sudutnya, itu dapur rumahnya. Dan kemudian dia melihatnya. Dia melihat Dokter Reza masuk. Dia melihatnya membuang ramuan. Dia melihatnya meracik ampas teh dan kopi. Indira menutup mulutnya. Suara pekikan tertahan di tenggorokannya. Matanya membelalak, terpaku pada layar. Dunianya runtuh dalam sekejap. Napas Indira tercekat di tenggorokannya. Layar laptop itu memutar ulang adegan di dapur lagi dan lagi. Tangan Reza yang membuang ramuan. Senyum liciknya saat mengaduk teh dan kopi. Setiap detiknya adalah tamparan keras yang mendarat di wajah Indira. Dia telah salah. Dia bukan hanya salah. Dia telah dibutakan. Dihasut. Dia telah mengusir, menghina, dan menuduh seorang pria yang tulus berusaha menyelamatkan ibunya. Dan dia malah membiarkan iblis berjas dokter menyuntikkan racun penenang. Membiarkannya kembali menderita, hanya untuk memuaskan ego mereka. Tidak, tidak, tidak. Indira bangkit dari kursinya, tangannya gemetar hebat.
Kemarahan yang tadi ia tujukan pada Rahman, kini berbalik 1000 kali lipat, mengarah pada Dr. Reza. Dan yang lebih besar, mengarah pada dirinya sendiri. "Bei Surti!" teriaknya, suaranya parau, berlari keluar kamar. "Bei Surti!" Bei Surti berlari dari dapur, wajahnya pucat. "Iya, Non? Ada apa?" "Rahman, di mana dia?" tanya Indira panik, matanya liar. "Di mana tukang AC itu? Kamu memberinya kertas ini, kan?" "Di mana dia?" Dia tadi di warung depan. Non, saya tidak tahu apa dia masih di sana." Tanpa mengganti baju, tanpa memakai sandal. Dokter Indira, sang dokter spesialis bedah yang angkuh, yang tidak pernah menginjakan kaki di aspal tanpa alas kaki mahal, berlari. Ia berlari keluar dari pintu utama rumah mewahnya, melintasi taman, dan mendorong gerbang dengan tangannya sendiri. Para satpam yang berjaga ternganga melihat majikan mereka berlari histeris keluar komplek, menuju warung kecil di seberang jalan. Dan di sanalah dia. Rahman sedang duduk di bangku kayu panjang di depan warung, menunduk, memegang segelas teh tawar yang sudah dingin. Menunggu. Rahman mengangkat kepalanya. Ia melihat Indira berlari ke arahnya, terengah-engah, air matanya mengalir deras. "Maaf," isak Indira, begitu ia sampai di depan Rahman. "Maafkan saya. Saya. Indira tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia terlalu malu. Ia berlutut di aspal, di depan Rahman, di depan semua mata supir dan pembantu yang ada di warung itu. Saya sudah lihat videonya," tangisnya. Reza, dia menipuku. Saya telah memfitnahmu. Maafkan saya." Rahman tertegun melihat pemandangan itu. Dokter angkuh itu kini berlutut di kakinya. Dengan cepat, Rahman menarik tangan Indira, memaksanya berdiri. "Dokter, jangan begini. Berdiri. Ini bukan salah Anda." "Ini salahku," teriak Indira. Ibuku di dalam. Dia kesakitan lagi. Tolong, Rahman, tolong selamatkan ibuku." Rahman menatap mata Indira yang penuh penyesalan itu. Amarahnya sudah lama sirna, digantikan oleh belas kasihan. Ia mengangguk mantap. "Saya akan selamatkan ibu Anda. Ayo." Setahun kemudian, sebuah akad nikah sederhana digelar di taman belakang rumah mewah itu. Tidak ada ribuan tamu, hanya kerabat dekat. Rahman, tampak gagah dengan kemeja batik dan peci, duduk di depan penghulu. Di sampingnya, Indira, begitu anggun dengan